Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Muhammad Ferdita Erlangga Bayangkara dengan NIM 23320111036. Dalam 5-10 menit ke depan atau mungkin lebih, saya akan membahas satu persoalan terkait kasus aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan PT Swakarya di Tanjung Pinang. Sebelum daripada itu, izinkan saya menjelaskan tujuan daripada dibuatnya video ini, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Ibu Eriska Ginelita Dwi Putri SMA. Maka dari itu, izinkan saya memaparkan hasil analisis saya. Perselisihan di dunia kerja bukan lagi suatu hal yang sulit untuk diketahui, karena hal tersebut sudah lumrah terjadi dalam dunia kerja. Salah satunya ya, saya mengambil kasus di PT Swakarya Indah Busana, Kota Tanjung Pinang, yang mana karyawan-karyawannya melakukan aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan PT Swakarya Indah Busana ini dilakukan dengan adanya alasan-alasan yang jelas. Alasan karyawan melakukan aksi mogok kerja karena ya tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dari apa yang telah disepakati sebelumnya. Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan PT Swakarya Indah Busana kurang lebih sebanyak 280 karyawan. Aksi mogok kerja mulai dilakukan oleh karyawan pada Rabu 27 September 2023 dan akan berlanjut sampai dengan Jumat tanggal 29 September 2023. Dengan tanda kutip, jika perusahaan belum juga membayar gaji mereka gitu. Nah, alasan karyawan-karyawan PT Swakarya Indah Busana karena gaji mereka katanya belum dibayarkan selama 3 bulan dan THR pun belum dilunaskan gitu. 3 bulan tersebut terhitung dari bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, hal tersebut yang membuat karyawan kecewa dengan pihak perusahaan, kata salah satu narasumber. Nah, aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan berada pada atau tepatnya para karyawan ini melakukan mogok kerja di halaman depan PT Swakarya Indah Busana, Kota Tanjung Pinang. Situasi yang terjadi di PT Swakarya Indah Busana pada masa aksi atau pada waktu aksi mogok kerja berlangsung juga dijaga oleh pihak kepolisian. Nah, penjagaan ini tuh dilakukan agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Dalam kejadian ini para karyawan sudah pernah terjadi sebelumnya. Keterlambatan dalam membayar gaji. Terhitung dengan kejadian ini, total dalam melakukan aksi mogok kerja yang dilakukan para karyawan PT Swakarya Indah Busana adalah sebanyak 3 kali. Nah, jadi dalam track record itu, para buruh atau karyawan PT Swakarya Indah Busana Kota Tanjung Pinang ini sudah melakukan aksi mogok kerja sebanyak 3 kali. Nah, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh ini pernah terjadi juga pada bulan April di tahun 2023, dikarenakan hal yang sama, THR dan gaji belum juga dilunasi oleh pihak perusahaan. Karyawan hanya mendapatkan THR senilai 1 juta rupiah dan pihak perusahaan akan melunasi sisanya pada bulan Mei, Juni, dan Juli mendatang. Namun, janji-janji manis yang diucapkan pihak perusahaan tidak membuahkan hasil apapun.
Nah, sampai pada bulan Juli hingga September, THR belum juga terlunaskan. Nah, dalam permasalahan ini, para buruh atau serikat pekerja sudah melaporkan kepada dinas terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja. Nah, namun, menurut informasi yang didapatkan pihak dinas, belum mengambil tindakan dalam mengatasi hal tersebut. Nah, para karyawan yang bekerja atau para buruh yang bekerja pun tak hanya kecewa atas keterlambatan gaji mereka, melainkan juga pihak perusahaan yang sering memberikan janji-janji manis untuk segera melunasi gaji karyawannya. Nah, janji yang diberikan hanya sebatas ucapan belaka kepada karyawannya. Nah, hal tersebut menambah rasa kecewa, kesal, marah, emosi, sehingga sehingga para buruh kompak untuk tetap datang, tetapi tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Nah, para buruh atau karyawan ini melakukan aksi mogok kerja mereka, tetap datang seperti biasa, tetapi mereka tidak bekerja. Para karyawan yang datang pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, para karyawan tersebut pulang. Pihak perusahaan dinilai masih aktif dalam ekspor barang produksinya tersebut, sehingga karyawan mempunyai pemikiran bahwa barang yang diekspor tersebut sudah terjual. Nah, pihak perusahaan memang sudah melakukan ekspor barang produksinya tersebut, tetapi pihak yang menerima barang tersebut belum membayarnya. Dalam hal ini, para karyawan tidak peduli karena mereka menganggap bahwa mereka sudah bekerja sesuai prosedur dan bahkan juga sudah melewati target yang diminta oleh PT Swakarya Indah Busana. Pihak perusahaan juga memberikan tekanan kepada para karyawan jika tetap juga menuntut penunggakan gaji yang telah mencapai 3 bulan belum juga lunas. Ancaman yang didapatkan ialah akan meliburkan selama 7 hari kerja. Fun fact, mayoritas yang bekerja di PT Swakarya Indah Busana didominasi oleh perempuan dan sebagian ada berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Lalu upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan ini adalah lewat perwakilan serikat kerja. Nah, di mana pada saat itu Fitri yang menjabat sebagai sekretaris pimpinan unit kerja FSPMI PT Swakarya Indah Busana. Nah, penyelesaian perselisihan yang dilakukan secara bipartit atau kekeluargaan. Fitri mewakilkan para buruh yang lainnya untuk berbicara langsung dengan manajemen pimpinan, bertujuan untuk mencari solusi dan penyelesaian perselisihan tersebut. Nah, lalu perundingan yang dilakukan, belum adanya pihak luar yang ikut mengenai hal tersebut. Nah, Fitri yang menginginkan pihak perusahaan agar melunasi tunggakan gaji karyawan selama 3 bulan. Nah, namun pihak perusahaan tidak bisa menyetujui hal tersebut. Nah, alasannya tidak menyetujui hal tersebut, pihak perusahaan yang lagi kekurangan keuangan. Memang pihak PT Swakarya Indah Bersama tersebut tetap melakukan ekspor. Nah, namun yang menerima ekspor dari hasil produksi tersebut belum membayarnya. Pihak perusahaan menawarkan perundingan yang pihak perusahaan akan membayar gaji karyawan pada bulan Juli sebanyak 2,7 juta. Sedangkan UMK Kota Tanjung Pinang adalah 3,2 juta. Nah, jadi gaji yang dibayarkan masih kurang 500.000 lagi, dan itu akan dilunasi pada bulan Desember mendatang, menurut Ismail. Penunggakan gaji yang dilakukan oleh PT Swakarya Indah Busana yang mana belum bisa membayarkan selama 3 bulan yang terhitung pada bulan Juli, Agustus, dan September. Perwakilan serikat kerja dari PT Swakarya Indah Busana menjumpai manajemen pimpinan perusahaan tersebut. Nah, hasil dari penyelesaian secara perundingan atau secara kekeluargaan ini, yang mana pihak perusahaan PT Swakarya Indah Busana tidak bisa memenuhi permintaan yang diberikan oleh perwakilan serikat kerja. Nah, pihak perusahaan mengalami krisis keuangan. Memang PT Swakarya Indah
Busana melakukan ekspor barang produksi mereka, tetapi pihak yang membeli tersebut belum sepenuhnya membayarnya. Jadi demikian hal ini yang membuat perusahaan kesulitan menggaji para karyawannya. Nah, pihak karyawan juga melakukan penawaran dengan membayarkan 1 bulan gaji dari 3 bulan. Nah, gaji tersebut dibayarkan 2,7 juta rupiah dan sisanya masih 500.000 akan dilunasi pada bulan Desember. Namun hal tersebut ditolak oleh buruh atau serikat kerja PT Swakarya Indah Busana karena mereka sudah banyak memakan janji yang diucapkan pihak perusahaan. Nah, mungkin sekian paparan hasil analisis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya harap saya dan teman-teman yang mendengar video ini bisa sama-sama belajar tentang hal yang telah dibahas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.